Kamu boleh cerita. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana mengatur anak tanpa memaksa. Kan biasanya anak merasa, aku gak suka dipaksa gitu kan ya. Nah, orang tua sebenarnya mungkin gak pengen maksa, tapi ketika anak susah untuk diarahkan dan didorong, ujung-ujungnya maksa. Nah, sebenarnya ayah bunda mengatur tanpa memaksa itu intinya adalah memotivasi anak. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu nih, motivasi ini ada apa aja nih jenisnya. Ternyata ada 2 macam motivasi. Yang pertama motivasi eksternal. Apa sih motivasi eksternal? Ketika seseorang melakukan sesuatu atas dorongan yang dari luar dirinya. Misalnya bentakan, ancaman, terus mata melotot, jadi anak takut. Sehingga dia melakukannya karena hal-hal di luar dari dalam diri. Nah, motivasi internal ketika seseorang melakukan sesuatu atas dasar dorongan dari dalam dirinya alias kesadaran diri. Kalau saya tanya, ayah bunda pengennya anak-anak kita punya motivasi internal atau lebih baik motivasi eksternal? Kayaknya sih kalau saya mau menebak, lebih prefer untuk memilih motivasi internal ya. Untuk menumbuhkan motivasi internal, kita perlu syarat 2, bersabar dan bersyukur. 2S ya, sabar dan syukur. Sabar atas apa? Sabar atas kekurangan dia dan bersyukur atas kelebihan dia. Oke, akan kita bahas dalam hal ini kelebihan dan kekurangan itu apa. Saya akan masuk ke contoh kasus. Ketika anak pulang sekolah, dia terbiasa untuk melempar sepatunya, melempar tasnya sembarangan di tempat manapun dia maulah gitu ya. Dan kita sebagai orang tua udah merasa menasehati berkali-kali. Anaknya iya aja tapi gak dilakuin gitu kan. Nah, tapi suatu saat ternyata dia masih melempar besoknya gitu atau seminggu kemudian dia masih melempar. Cuman ternyata dia ngelemparnya tuh kerak sepatu gitu. Jadi dia udah milih. Dia ngelemparnya kerak sepatu. Kalau tasnya dilemparnya di sofa yang tadinya di lantai bruk-bruk gitu ya. Ternyata dia ngelemparnya di rak sepatu. Nah, ini kita harus jeli. Berarti sudah ada progres. Meskipun kecil, itu adalah sebuah progres. Maka ini perlu diapresiasi. Masya Allah, alhamdulillah anak mama ngelemparnya sudah deket sama rak sepatu. Semangat ya nak, dikit lagi. Nanti mama percaya kamu bisa naruh di rak sepatu dengan baik. Dengan ekspresi yang positif, dengan bahasa yang positif, dengan bahasa tubuh yang positif. Insya Allah itu malah justru bisa menyentuh hati anak. Tapi ayah bunda ketika mendengar ini, oh langsung ya, jadi anak akan langsung seperti itu. Bisa jadi enggak, jadi akan ada dinamika naik turun, kadang anak mood, kadang anak enggak, kadang anak inget, mungkin dia juga bisa jadi lupa. Tapi percayalah itu semua adalah rangkaian sebuah proses anak untuk menjadi lebih baik. 0-15 tahun itu adalah kerja kerasnya orang tua untuk membangun kesadaran. Karena setelah 15 tahun, dalam diri anak harus terbentuk yang namanya regulasi diri. Regulasi diri itu terbangun atas dasar kesadaran diri. Lalu kemudian kita bisa tambahkan yang namanya reinforcement atau penguatan. Reinforcement itu ada 2 macam, reinforcement negatif dan reinforcement positif. Reinforcement negatif itu bisa berupa ketidakpercayaan. Contoh, ketika anak tiba-tiba terlihat rajin, tidak perlu diingatkan dia melakukan seperti yang kita nasihatkan atau kita sarankan, orang tua lantas mengatakan tumben. Karena sebelumnya kan enggak nih. Kemudian kita bilang tumben, maka tumben itu bisa dikatakan reinforcement negatif. Dengan mendengar kata tumben malah justru dia akan malu dan besok tidak melakukannya lagi. Sedangkan reinforcement positif bisa berupa pujian. Ketika dia melakukan, kita kasih reward dengan pujian, kita kasih reward dengan hadiah-hadiah yang lain.
Selamat mencoba, kamu boleh cerita.